Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladi Torikudin, NPM 1917 051 047. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang CPU 4 bit. Ini adalah contoh rangkaian yang telah saya buat. Pada rangkaian ini terdapat ini dari subsirkuit, yaitu subsirkuit ALU, control unit, dan bit same. Pertama saya akan menjelaskan dulu itu cara penggunaannya. Untuk penggunaan CPU 4 bit rangkaian ini, di sini saya telah menuliskan beberapa contoh operator dan subnya untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Pertama, untuk sub ini untuk even or odd atau ganjil atau genap. Di sini operatornya diatur 00 dan sub on. Contohnya, jika kita menuliskan 1111 dan kemudian di sini 1 2 3 4 5, maka jika 1 tambah 1 hasilnya sama dengan 2, yang berarti genap, yang berarti bernilai 1. 1 dan 2 berarti 3, yang berarti ganjil, yang bernilai 0. Dan begitu selanjutnya. Ini juga bisa digunakan untuk n, operator n itu jika 1 dengan 1, maka hasilnya adalah 1, dan jika 1 dengan 0, maka hasilnya akan 0. Ini contohnya 1100 dan 1010. 1 dengan 1 adalah 1. Dan 10 hasilnya 0, 01 sama dengan 0, 00 juga hasilnya 0. Kemudian selanjutnya ke OR. Untuk membuat OR, di sini kita atur subnya off dan operatornya 001. OR ini jika kita menuliskan 1100 dan input B-nya 1010, maka hasilnya 1 dengan 1 adalah 1, 1 dan 0 adalah 1, 0 dan 1 adalah 1, dan 0 dengan 0 adalah 0. Ini adalah tombol clear-nya. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan. Untuk pengurangan, operator kita atur dengan 100 dan subnya on. Pengurangan seperti kita buat contoh. Di sini 11 22 33 44 55. Dan di sini ada 1111 sebanyak 10 kali. Nah, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ini dengan plus bedanya cuma on off aja. Jika kita off kan, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Habis itu 2 kurang 1 sama dengan 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Habis itu 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. 3 tambah 1 sama dengan 4. Begitu seterusnya. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang tombol-tombolnya dulu. Tadi sepertinya saya terlupa. Ini adalah tombol sub. Ini adalah tombol operatornya yang digunakan untuk operator ini. Dan ini adalah nilai 0. Ini gunanya untuk mengetes apakah operator itu error apa tidak. Ini contohnya, jika 111 dia error. Tapi jika operatornya ada, dia akan bernilai 0. Selanjutnya, ini adalah tombol enter yang digunakan untuk input A dan input B jika sudah diinput nanti agar keluar di TTY di sini. Kemudian ini tombol clear jika ada kesalahan, dan ini tombol clear untuk di TTY sini. Ini adalah icon untuk mengatas apakah rangkaian sudah berjalan di enable sini. Kemudian ini bitsame. Bitsame ini gunanya adalah untuk mengetes apakah dari nilai yang kita inputkan itu ada bit yang sama. Sebagai contoh ya, jika kita menuliskan angka 7 pada input A dan angka 3 pada input B. Ntar ada kesalahan. 7 dan 3. Jika kita menekan enter bitsame, hasilnya adalah 1100. Kenapa bisa begitu? Ini contohnya di sini. Nilai 7 adalah pertambahan dari nilai biner 1, 2, dan 4 yang bernilai 7. Berarti nilai biner 7 itu adalah 111. Dan nilai 3 adalah pertambahan dari 1 dan 2 yang berarti 11. Nah, di sini ada dua angka yang sama sehingga hasilnya 1100. Selanjutnya saya akan menjelaskan
tentang subsirkuit. Di sini saya ada subsirkuit ALU. Subsirkuit ALU ini mempunyai berapa input? Ini ada input A, input B, sub, dan cin. Nah, di sini ada gerbang OR, gerbang AND, gerbang OR, gerbang XOR, gerbang NOR, gerbang XOR lagi. Di sini ada other juga. Di sini inputnya, dan ini multiplexer. Ini juga ada code, output code, betul less input, dan ini set output juga. Nah, ini output. Selanjutnya di control unit. Ini yang tadi ini dari ALU tadi perhitungannya. Nah, di sini ini sama seperti perhitungannya di CPU tadi. Hanya saja di CPU ini sudah disederhanakan lagi. Ini adalah awalnya tadi. Ini seperti contoh di sini nih. Pertambahan tadi 100 sub on, sub off, 100 sub off, 100 sub off. Nah, ini adalah pertambahan. Ini seperti contohnya nih. Jika kita menggunakan biner 1 dan 1, itu kan berarti bernilai 2, sehingga hasilnya di sini sama dengan 10. 10 itu sama dengan bernilai 2 di sini dia. Dan 11 adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini untuk pertambahan. Dan bisa juga dengan pengurangan tinggal di on-kan saja. 1 dan 1 sama dengan 0, sehingga hasilnya 0. Dan jika kita diperbesar, jika kita ini sama dengan 1, 2, dan 4. Jika 4 dan dikurang 2, hasilnya sama dengan 2. 4, oh ini ada kesalahan, ini dihilangkan. 4 kurang 2 hasilnya sama dengan 2. Begitu. Di sini ada 4 ALU. Dikarenakan di sini adalah input 4 bit. Dan kemudian di sini ada bitsem. Ini bitsem ini yang dari sini, dari rangkaian sebelah sini. Bitsem ini berguna untuk mencari bit yang sama. Ini seperti ini nih. Ini seperti contoh tadi yang angka 7 dan angka 3. Misalkan kita membuat input angka 7. Input angka 7 itu kan berarti 111, di sini 111, dan input angka 3 itu berarti 11. Nah, ini hasilnya di sini nih ada 2 yang kembar. Dan ini adalah rangkaian yang terakhir ini hanya rangkaian untuk icon saja. Icon yang ini. Kemudian oh iya, ini jika kita itu membuat input pertambahan 7 ditambah 3 hasilnya dengan 10. Tapi karena 10 ini sudah melebihi angkanya, maka dia itu dianggap titik. Ini berdasarkan rumus yang di ASCII table. Ya, kalau 10 itu sama dengan titik 2, 11 titik koma, 12 lebih kecil, 13 sama dengan, 14 lebih besar, dan 15 tanda tanya. Sepertinya sekian yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.